Pemirsa, dalam revisi Undang-Undang MD3, pemerintah dan DPR sepakat untuk menambah tugas Mahkamah Kehormatan Dewan yang salah satunya MKD berhak melaporkan ke penegak hukum pihak yang dinilai merendahkan martabat Dewan dan juga anggota Dewan. Dan untuk mengklarifikasinya lebih jauh telah bergabung bersama kami Ketua Panja Revisi Undang-Undang MD3 Supratman yang bergabung bersama kami dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Selamat malam Pak Supratman. Selamat malam Mbak Gania, selamat malam pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Supratman. Langsung saja kita mengerucut ke pokok persoalan. Ada satu pasal begitu yang dipersoalkan, yaitu pasal 122 huruf K yang isinya MKD bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan juga anggota DPR. Apa sebenarnya latar belakang usulan pasal ini? Pertama, sebenarnya terlalu jauh ya soal penafsiran yang dilakukan oleh kawan-kawan yang di luar sana, termasuk dari Perludem. Sebenarnya kalau kita mau berangkat bahwa kritik itu diperlukan oleh DPR. Sebagaimana halnya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan, itu mutlak harus dijalankan. Jadi ada dua tadi komentar yang dilakukan oleh Pak Ketua DPR, Pak Bambang Susatyo, itu satu konteks yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fadlison. Pak Fadlison tadi itu bicara soal hak imunitas, tetapi Pak Bambang Susatyo bicara soal kehormatan DPR sebagai sebuah lembaga. Dan saya yakinkan publik itu tidak perlu pandangan khawatir yang mana yang perlu menjadi acuan dalam hal ini Pak dikritik. Supratman? Bukan, dua-duanya berbeda, konteksnya berbeda. Satu menyangkut hak imunitas yang disampaikan oleh Pak Fadli, satu yang menyangkut kehormatan DPR sebagai sebuah lembaga. Nah, oleh karena itu saya ingin menggarisbawahi bahwa penambahan kewenangan kepada MKD itu sama sekali tidak melabrak ataupun memberi kewenangan yang lebih. Karena tugas MKD dalam menjaga kehormatan ini hanya menyangkut soal tugas melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam kerangka bertindak keluar, tidak lebih daripada itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita tidak usah terlalu pesimis dengan pasal ini, karena kita yakin dan percaya bahwa sebagaimana DPR juga meminta hak untuk melakukan hak imunitasnya, itu kan dalam rangka menjaga konsekuensi seperti yang disampaikan oleh Pak Fadli, supaya jangan sampai nanti anggota DPR ini dalam menjalankan tugas dan memberi kritik kepada pemerintah itu dikriminalisasi. Tapi di sisi lain, kehormatan DPR sebagai lembaga ini kan milik bangsa, milik kita semua. Yang harus dijaga kehormatannya. Batas-batas mana kehormatan yang harus dijaga, itu nanti akan diatur lebih lanjut dalam tata tertib. Nah, itu mungkin bisa diklarifikasi Pak Supratman, karena kan memang dalam pasal itu juga mengatur jelas begitu apa yang bisa dilaporkan adalah aksi ataupun ungkapan ataupun statement yang dinilai merendahkan martabat Dewan maupun anggota Dewan. Jadi kriterianya jelas begitu ya, tapi batasannya sejauh mana? Artinya kalau tadi Bapak mengatakan tidak benar begitu apa yang disampaikan oleh Perludem bahwa nanti akan bisa membungkam ekspresi dari masyarakat, jangan kemudian dengan adanya pasal ini terkesan DPR jadi anti kritik Pak Supratman. Oh, itu sama sekali enggak. Bagaimana mungkin DPR harus jadi anti kritik? Sementara kerjaan DPR itu mengawasi kinerja pemerintah. Masa kita mengawasi kinerja pemerintah kemudian kita tidak mau diawasi oleh publik? Kita representasi dari publik loh. Tetapi yang kita maksudkan menjaga kehormatan itu bagaimana kalau kemudian ada ucapan yang menyamakan, katakanlah mungkin ya, kata ini sebagai contoh aja. Ya, contohnya ada seperti yang apa, menyamakan Pak? lembaga DPR maupun orang anggota DPR dengan perumpamaan-perumpamaan seperti mungkin dengan hewan dan lain-lain sebagainya. Itu yang kita maksudkan sebagai sebuah ucapan yang bisa mengganggu kehormatan dari lembaga DPR, dan itu tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua, sebenarnya juga menyangkut contempt of parliament. Ini juga sudah dibahas di dalam rancangan Undang-Undang KUHP yang sekarang dibahas di dalam Panja Komisi 3 tentang RUU KUHP. Sehingga tidak ada sama sekali alasan untuk menakutkan pasal ini akan membungkam kritik dari masyarakat dan dijadikan alat bagi DPR untuk tidak setuju dengan seluruh kritik yang masuk. Apalagi ini pilar demokrasi, teman-teman semua kan, kita semua wajib untuk menumbuh kembangkan kritik itu adalah baik dalam rangka upaya memperbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke.
Baik, apakah ini kemudian disepakati oleh seluruh fraksi yang berada di DPR? Karena kami mendengar tadi ada sejumlah fraksi yang kemudian walk out dan tidak setuju. Pertama saya ingin klarifikasi ya. Hampir semua fraksi terhadap usulan yang berbeda itu hanya dua, yakni fraksi Partai Nasdem dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi di dalam pembahasan panja yang tidak disetujui itu termasuk oleh fraksi Partai Nasdem adalah penambahan jumlah pimpinan. Tetapi yang lain-lain itu disetujui, itu sikap yang ada pada saat pembahasan. Demikian pula halnya dengan P3. Yang tidak disetujui oleh P3 itu hanya satu pasal, yakni mekanisme pemilihan yang ada di MPR. Nah, oleh karena itu terhadap substansi yang lain, sampai hari ini kami belum pernah mendapatkan ada penolakan dari seluruh fraksi. Dari satu pun fraksi menyangkut substansi yang lain, kecuali yang menyangkut penambahan pimpinan maupun mekanisme pemilihan di MPR. Ya, Gitu, baik. Mbak. Lalu kembali lagi ke soal merendahkan martabat dari Dewan dan anggota Dewan. Ini jadi bisa diasumsikan sejauh ini semua fraksi di DPR sudah menyepakati mengenai penambahan pasal ini untuk menambah kewenangan dari MKD. Tapi bicara mengenai multitafsir begitu Pak. Artinya kalau tadi Bapak mengatakan anggaplah bahwa kemudian yang bisa dianggap merendahkan martabat Dewan ataupun anggota Dewan itu misalnya penggunaan atau perumpamaan dengan hewan begitu. Tapi artinya kalau misalnya kita menyoroti soal kinerja DPR, apakah itu bisa dianggap sebagai merendahkan martabat dari Dewan ataupun anggota Dewan? Artinya batasan-batasannya itu akan diatur secara lebih tegas atau bagaimana Pak Supratman? Iya, nanti kita akan atur lebih lanjut dalam tata tertib kita. Kan tata tertib ini harus berubah. Nah, oleh karena itu nanti di sana akan dijelaskan secara rigid. Tapi menyoroti kinerja itu tidak boleh sama sekali dijadikan alasan bahwa itu membuat kemudian DPR tidak mau menerima dan dianggap meruntuhkan kehormatannya. Tidak boleh. Karena DPR ini tidak boleh anti kritik. Dia harus diawasi oleh publik karena pemegang kedaulatan rakyat itu ada di rakyat, pemegang kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan oleh karena itu rakyat justru berkepentingan dan wajib untuk mengawasi jalannya kinerja-kinerja yang ada di parlemen. Oleh karena itu sekali lagi terhadap ucapan-ucapan yang sama halnya lah berita bohong dan lain-lain sebagainya, itu nanti akan kita perinci dalam penyusunan rencana tata tertib yang akan segera dibahas juga di Badan Legislasi. Baiklah, terima kasih Pak Supratman telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.